Baik, kita mulai Bu Lastri. Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada siang hari ini insya Allah kita akan melaksanakan ujian komprehensif atas nama Ibu Lastri Apriyanti. Untuk mengawali ujian komprehensif pada siang hari ini, kita buka dengan melafadzkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya, Bu Lastri ada 3 tahapan dalam kegiatan ujian komprehensif ini. Yang pertama adalah Ibu akan diminta untuk mempraktekkan mengajar secara daring, baik itu di kegiatan pendahuluan, inti, atau penutup. Nanti saya yang tentukan Ibu akan mempraktikkan di bagian yang mana. Kemudian yang kedua adalah tanya jawab terkait dengan RPP yang sudah Ibu susun dan sudah Ibu unggah di dalam LMS. Kemudian tanya jawab terkait dengan pendalaman materi pedagogik maupun profesional. Dan yang terakhir adalah membaca surat-surat di dalam Al-Quran dan menulis ayat-ayat di dalam Al-Quran. Apakah Ibu Lastri sudah siap untuk dilaksanakan? Ya Bu, siap insya Allah. Ya, baik. Jika sudah siap, dimohon Ibu untuk mempraktekkan mengajar pada bagian inti. Dan diharapkan Ibu bisa menayangkan baik itu video maupun media pembelajaran yang lain seperti PowerPoint. Jadi silahkan Bu Lastri bisa dimulai. Ya Bu. Anak-anakku sekalian, silahkan amati gambar berikut. Kemudian kalian tanggapi gambar berikut. Kalau ada pertanyaan, silahkan ditanyakan. Ya, bagus tanggapannya. Ada pertanyaan? Ya. Mengenai gambar berikut, ini adalah ada kaitannya dengan materi yang akan kita bahas hari ini. Ini merupakan gambar-gambar yang menunjukkan bahwa sebagai seorang muslim itu harus saling menasehati. Di antaranya adalah ada contoh khutbah, tabligh, dan dakwah. Apakah kalian sudah mengetahui apa yang dimaksud dengan khutbah, tabligh, dan dakwah? Kalau belum mengetahui penjelasannya, apakah kalian sudah pernah mengalami atau menyaksikan orang yang berkhutbah, bertabligh, dan berdakwah? Ya, tentunya semuanya pernah mengalami atau merasakan ya, melihat, mendengar orang yang sedang berkhutbah, bertabligh, dan berdakwah. Di mana kalian bisa, pada saat apa kalian bisa mendengarkan khutbah? Ya, benar sekali. Pada saat khutbah Jumat, pada saat khutbah Idul Fitri, dan khutbah Idul Adha. Nah, anak-anakku sekalian, tentunya kalian ada yang sudah mengetahui apakah pelaksanaan pada khutbah tersebut sudah benar menurut syariat Islam? Kalau belum mengetahui, silakan kita bahas sekarang permasalahan itu dalam diskusi kelompok. Ya, di mana kalian harus mencari atau menemukan terkait masalah ketentuan, terkait masalah apa itu pengertiannya terlebih dahulu, kemudian dalil-dalil yang menjelaskan tentang khutbah, tabligh, dan dakwah, kemudian ketentuan-ketentuan atau syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam melaksanakan khutbah, tabligh, dan dakwah. Silakan dibagi menjadi 4 kelompok, kemudian kalian berdiskusi mengenai pengertian, dalil, dan ketentuan khutbah, tabligh, dan dakwah. Ibu beri waktu 20 menit dari sekarang.
Ya, waktu berdiskusi kita telah habis. Silahkan untuk mempresentasikan dari hasil diskusi kalian. Silahkan kelompok pertama untuk mempresentasikan hasil diskusinya mengenai pengertian ya kelompok pertama. Apakah ada pertanyaan untuk presentasi untuk kelompok 1 mengenai pengertian khutbah tabligh dan dakwah? Iya. Nah, anak-anakku sekalian, khutbah itu berbeda dengan tabligh dan dakwah. Khutbah itu dikaitkan dengan ibadah-ibadah tertentu pelaksanaannya. Di antaranya ada khutbah dalam sholat, khutbah nikah, dan khutbah ketika wukuf di Arafah. Tetapi kalau yang tabligh dan dakwah itu boleh dilaksanakan kapan saja. Kemudian yang berkhutbah itu dinamakan sebagai seorang khatib, orang yang bertabligh disebut sebagai mubalik, dan orang yang berdakwah itu disebut seorang dai atau daiyah. Ya, silakan selanjutnya kelompok 2 untuk mempresentasikan dalil-dalil yang menjelaskan tentang khutbah, tabligh, dan dakwah. Ya, terima kasih kelompok 2 telah mempresentasikan tentang dalil khutbah, tabligh, dan dakwah. Nah, anak-anakku sekalian, sebagaimana kita ketahui tadi yang sudah dijelaskan oleh kelompok 2 tentang dalil yang ada dalam Quran Surat An-Nahl ayat 125, di mana Allah memberitahukan kepada kita bahwa Rasulullah dalam menyampaikan khutbahnya, menyampaikan khutbah, tabligh, dan dakwahnya itu melalui 3 metode. Yang pertama dengan metode hikmah, yang kedua mau'izah hasanah, yang ketiga dengan cara mujadalah. Selanjutnya kita ketahui bahwa metode-metode ini akan dijelaskan nanti di kelompok 4 tentang ketentuan-ketentuan dakwah dan tabligh. Nah, silakan kelompok 3 untuk mempresentasikan ketentuan khutbah. Anak-anakku sekalian, sebagaimana yang sudah dijelaskan tadi oleh kelompok 3 tentang ketentuan dalam berkhutbah, khutbah itu memiliki syarat dan rukun berbeda dengan tabligh dan dakwah. Adapun rukun yang harus dipenuhi yaitu ada 6. Yang pertama, di mana seorang khatib itu dalam melaksanakan khutbahnya harus memenuhi rukun yang 6. Yang pertama, membaca hamdalah terlebih dahulu. Yang kedua, membaca sholawat. Yang kedua membaca syahadat. Yang ketiga, membaca sholawat. Yang keempat, membaca berwasiat takwa. Yang kelima adalah membaca ayat Al-Quran dalam salah satu khutbahnya. Yang keenam adalah membaca doa pada khutbah kedua. Anak-anakku sekalian, silahkan untuk dipresentasikan kelompok 4 tentang ketentuan tabligh dan dakwah. Nah, dalam ketentuan tabligh dan dakwah, di sini kita mengenal metode dakwah, yaitu dakwah melalui ucapan lisan ya tentunya. Karena dakwah itu dibagi menjadi 2, yaitu dakwah bil lisan dan dakwah bil hal. Kalau dakwah bil lisan itu secara ucapan, kalau dakwah bil hal itu secara perbuatan. Contohnya kita menyantuni anak yatim, kita mencontohkan menutup aurat secara sempurna sesuai dengan syariat Islam. Kemudian kita berdakwah dalam media, misalnya media membuat film religi dan sebagainya. Nah, kalau secara lisan itu ada dikenal dengan metode hikmah ya. Metode hikmah kita harus mengucapkannya dengan jelas dan tegas. Kemudian mau'izah hasanah dengan cara memberikan nasihat yang baik. Kemudian al-mujadalah adalah berdiskusi atau dengan cara bertukar pikiran. Nah, terima kasih kepada semua kelompok yang telah memberikan presentasinya dengan sangat baik. Kita simpulkan pembelajaran hari ini mengenai pengertian, dalil, dan ketentuan. Nah, mengenai pengertian, dalam berkhutbah pada dasarnya sama ya, seperti tabligh dan dakwah. Yang membedakan adalah waktu pelaksanaan. Kemudian dalilnya kita ketahui tadi sebagaimana yang sudah dijelaskan oleh kelompok 2. Yang pertama Quran Surat Ali Imran ayat 104, kemudian Nahl ayat 125. Itu adalah perintah-perintah Allah
dalam Al-Quran kita harus mengingatkan sesama muslim dalam kebaikan dan menasehati ketika saudara muslim kita melaksanakan kesalahan. Nah, yang ketiga, kesimpulan dalam pelaksanaan khutbah tabligh dan dakwah. Yang khutbah itu ada rukun dan syaratnya. Kemudian kalau tabligh dan dakwah tidak ada rukun dan syaratnya. Seperti itu. Terima kasih. Silakan untuk merefleksikan kegiatan pembelajaran hari ini. Apakah kalian sudah memahami pembelajaran hari ini? Untuk direfleksikan. Ya, terima kasih telah merefleksikan pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan pembelajaran yang akan datang menjadi lebih aktif kembali kalian untuk semangat untuk menuntut ilmu. Kemudian sekarang Ibu tugaskan untuk meresume ya, meresume apa yang sekarang kita pelajari hari ini. Silakan kalian resume poin-poin penting yang terdapat dalam pembelajaran hari ini. Nah, untuk pembelajaran minggu yang akan datang, kita akan belajar mengenai perbedaan, hikmah, dan manfaat khutbah, tabligh, dan dakwah dalam kehidupan sehari-hari. Baik, Bu. Terima kasih. Boleh kita mulai, kita lanjutkan lagi ya untuk ujiannya. Iya, Bu. Bu Lastri, saya ingin bertanya. Tadi Ibu menyampaikan peserta didik diminta untuk merefleksikan ya. Apa Iya. itu Bu, merefleksikan itu? Merefleksikan itu penyampaian apakah siswa sudah memahami, kemudian saran-saran atau pesan untuk pembelajaran selanjutnya. Apakah pembelajaran hari ini menyenangkan atau tidak, kemudian pesan yang disampaikan oleh peserta didik untuk pembelajaran di kegiatan berikutnya, Bu. Itu masuk di dalam kegiatan pendahuluan, inti, atau penutup? Sebenarnya penutup, Bu. Tapi tadi masuk di kegiatan inti ya? Iya, tadi lupa, Bu, kebablasan. Ya, oke. Kita lanjutkan lagi untuk pertanyaan yang kedua. Tadi materi yang Ibu sampaikan adalah khutbah, tabligh, dan dakwah. Iya, Bu. Nah, Ibu menggunakan pendekatan scientific learning. Apa itu, Bu, scientific learning? Scientific learning itu adalah pendekatan di mana peserta didik itu diharapkan untuk aktif dalam pembelajaran, di mana langkah-langkahnya itu adalah seperti mengamati, kemudian menanya, kemudian mengumpulkan informasi, kemudian mengolah informasi, kemudian mengkomunikasikan, Bu. Oke, bagus. Bu, di dalam RPP Panjenengan itu ada kegiatan remedial dan pengayaan, tetapi Ibu belum sampaikan secara mendetail. Untuk remedi dilakukan dengan cara apa dan untuk pengayaan dilakukan dengan cara apa. Nah, mungkin Ibu bisa sampaikan kira-kira untuk kegiatan remedial dan pengayaan pada materi khutbah, tabligh, dan dakwah ini kira-kira rencananya seperti apa, Bu? Untuk kegiatan remedial, Bu, itu siswa yang tidak memenuhi KKM ya, tentunya kita mengadakan remedial. Jadi rencananya itu tes ulang kembali dengan soal-soal yang sama. Kalau pengayaan berarti siswa yang sudah eh, yang sudah memenuhi KKM melakukan tutor sebaya kepada siswa yang eh, belum tuntas KKM-nya. Ya, itu bagaimana caranya? Misalnya, jadi real dari kegiatan remedinya itu bagaimana? Contohnya membaca buku atau mengerjakan tugas halaman sekian sampai sekian. Gitu ya. Oh iya, Bu. Bu, ya Bu Lastri, beda antara remedial dengan pengayaan itu apa, Bu? Kalau remedial itu adalah pengulangan untuk siswa yang belum menuntaskan pembelajarannya.
Kalau pengayaan itu untuk siswa yang sudah menuntaskan pembelajarannya, diberikan pengayaan. Menuntaskan pembelajarannya, kayaknya semuanya menuntaskan. Ya seperti yang belum menuntaskan apa namanya belum tuntas minimal Bu, kriteria minimal. Apa itu, Bu? KKM belum sampai ke KKM. KKM-nya berapa? 75 Bu kalau di sekolah saya. Oke. Jadi penentuan remedial dan pengayaan itu dasarnya dari nilai apa, Bu? Dari Kalau tes Bu, dari tes. Bentuk tesnya seperti apa? tesnya secara tertulis Bu. Berarti itu masuk dalam kategori penilaian apa, Bu? Penilaian pengetahuan Bu. Baik. Kalau untuk authentic assessment-nya itu lakukan dengan cara apa? Dengan cara 3 Bu, ada pengetahuan, kemudian ada sikap, dan ada keterampilan. Kalau sikap, saya menggunakan sikap sosial dan spiritual. Dengan cara alatnya yaitu penilaian diri sendiri, kemudian penilaian antar teman. Kalau penilaian pengetahuan, saya menggunakan tes tertulis. Kalau penilaian keterampilan, saya menggunakan observasi dalam pelaksanaan presentasi.